Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, bil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama melaksanakan serangkaian ibadah salat subuh berjamaah, lalu kemudian dilanjut dengan kajian ba'da subuh yang insyaallah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, dan dalam rangka niat thalabul ilmi, semoga memperoleh berkah dari ilmu yang nanti akan disampaikan. Amin. Baik, kita masih di bab rubai, bab yang 44 dari kitab An-Nasahul Ibad yang ditulis oleh seorang ulama kelahiran Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masuk ke makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua, an ba'dil hukama rahimahullah ta'ala, dari sebagian para ahli hukum. Al-hukama, para ahli hukum atau para ahli kebijakan. Biasanya kalau ba'dil hukama ini yang dimaksud adalah athar atau hikayat para sahabat, cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Arba'atun minal khisali, 4 hal hasanatun yang disebut kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Wa huwa ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajili was-sawabu fil ajil. Kalau di bahasa Arab ada ajil pakai ain, ada ajil pakai alif. Itu biasanya berkonotasi kepada dunia dan akhirat, karena ajil itu cepat, ajil itu kalau ajil itu lama, karena kehidupan di dunia itu cenderung lebih dekat, lebih cepat, dan kehidupan akhirat itu adalah abadan abada, lebih lama. Sehingga kata-katanya biasanya untuk syair-syair Arab itu menggambarkan dunia itu adalah sesuatu yang berjalan cepat. Kalau akhirat itu memang kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang abadi, yaitu nanti di yaumil akhir. Kebaikan adalah yang terkait al-madhu dengan pujian fil ajil, di dunia. Jadi biasanya orang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan pujian di dunia, itu pasti. Atau paling tidak dia merasa senang dengan apa yang dilakukan, sehingga dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi kebaikan itu adalah segala hal yang terkait dengan pujian fil ajil di dunia. Lalu kemudian wasabab fil ajil, dan juga mempunyai potensi untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat. Jadi fungsi kebaikan atau apa yang dinamakan kebaikan itu pasti punya konotasi hubungan yang kalau dilakukan di dunia pasti akan memperoleh pujian. Nah, tapi ketika sekaligus juga kebaikan itu akan mendapatkan apresiasi, ya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu pasti begitu. Ada 4 kebaikan, walakin arbaatun minha ahsan, tetapi di antara 4 kebaikan ini adalah yang terbaik. Jadi kalau kita melihat ada kebaikan, nah ini ada lagi yang terbaik. Ada perbuatan yang dianggap baik, tetapi ada perbuatan yang dianggap paling baik atau lebih baik. Apa itu perbuatan itu? Yang pertama, al-haya'u, malu. Ini level malu itu level kebaikan yang paling baik.
Tetapi nanti kita lihat di depannya paling baik untuk siapa. Al haya'u huwa inqibatun nafsi min syai'in hadran anil laumi fi. Yang namanya haya atau malu itu adalah inqiyadun nafsi, menahan diri, menahan keinginan atau hawa nafsu, min syai'in, dari sesuatu, hadran anil laumi fi, yang ketika kita menahan diri itu tujuannya untuk berhati-hati agar perbuatan yang kita lakukan atau sikap yang kita lakukan itu mendatangkan celaan di dalamnya. Jadi malu itu begitu. Kita tidak mungkin misalnya mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang kalau orang lain tahu atau deketan orang kita malu. Nah, tidak hanya mencuri sebetulnya, hal-hal tertentu yang mungkin sederhana saja. Kita misalnya marah-marah di tempat umum, sebetulnya malu juga itu. Jadi perbuatan malu itu perbuatan yang paling baik. Jadi sehingga ada apa namanya, ada anggapan orang yang tidak tahu malu itu berarti orang yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak tahu malu. Sudah tahu bahwa misalnya bertengkar di depan umum itu akan dicibir oleh orang, kan mendatangkan sesuatu hal yang kira-kira orang itu akan melihat itu perbuatan yang mendatangkan cercaan atau cacian. Tetapi kita lakukan hal itu. Kita punya ukuran-ukuran tentang kebenaran itu, kita punya ukuran-ukuran tentang apa yang dianggap malu sebetulnya. Sehingga dalam konteks ini malu adalah perbuatan yang ahsan. Tetapi bagi siapa al-ahsan minar rijal hasanun, bagi seorang laki-laki malu itu adalah kebaikan. Walakin minal mar'ah ahsan, tetapi bagi perempuan adalah yang terbaik. Jadi kalau levelnya laki-laki itu melakukan sesuatu yang memalukan itu adalah baik, tetapi perempuan ketika meninggalkan itu adalah lebih baik. Nah, ini ada ada kriteria yang berbeda. Kalau ada perbuatan yang kemudian dilakukan oleh seseorang laki-laki itu mendatangkan pujian, itu baik. Atau misalnya dia merupakan seorang yang malu, itu adalah baik. Tetapi kalau ada perempuan yang malu itu lebih baik. Jadi levelnya antara laki-laki dan perempuan itu beda sedikit. Minar rijal hasanun walakinna minal mar'ah ahsan. Jadi levelnya begitu. 4 hal yang dianggap baik dan yang terbaik. Malu itu baik bagi laki-laki, tetapi bagi perempuan adalah lebih baik, ahsan. Wal adlu, dan berbuat adil. Adil itu adalah at-tawassut bainal ifrat wa tafrid. Adil itu tengah-tengah, tawassut bainal ifrat wa tafrid, antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sehingga kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi kalau misalnya dalam konteks Islam itu ada Islam garis kanan, ada Islam garis kiri, nah kita ada tengah-tengah. Tetapi konsep tengah-tengah itu bukan berarti kita ini berada di tengah-tengah dalam keadaan betul-betul memaknainya itu ketat, itu kaku. Karena nggak mungkin, apalagi di tengah kondisi sekarang ini. Sehingga yang namanya adil itu ketika ada kecenderungan masyarakat lebih ke tengah, ke kanan, kita harus ikuti ke kanan, sehingga posisinya tetap di tengah-tengah. Nanti bahaya kalau kita kekeh di tengah-tengah, orang terlalu kanan, kita nggak ikut ke kanan, kita jauh dari sifat tawasud nanti. Itu yang dimaksud kira-kira. Sehingga ada istilah populer namanya Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam yang tidak terlampau ekstrim ya,
kanan, artinya terlampau ekstrem kanan, tetapi juga tidak terlampau ekstrem kiri. Ya kita ini mudah-mudahan menjadi apa namanya orang-orang yang mengamalkan Islam tawasud. Dan memang itu yang diajarkan Nabi sebetulnya. Dan itu pula yang kemudian dianjurkan Al-Quran. Bahkan kita ini adalah umat yang tengah-tengah ya. Ummatan wasato, gitu Al-Quran bilang. Kita ini umat Islam adalah ummatan wasato, umat tengah-tengah. Tengah-tengah karena umat ini walaupun memang umat terakhir di penghujung zaman, tetapi bisa menjadi umat yang tidak ekstrem kanan seperti Yahudi dan tidak ekstrem kiri seperti Nasrani. Islam itu kan agama terakhir ya, agama belakang. Sebelumnya sudah ada agama Nasrani dan agama Yahudi dan Nasrani. Kedua agama ini dalam sejarahnya itu melampaui batas. Yahudi ketika Isa lahir itu dianggap sebagai anak haram, tanda petik. Kan seperti itu, karena Isa lahir tanpa bapak. Lalu kemudian orang Nasrani menganggap Yahudi itu adalah masyarakat atau agama yang sesat. Kenapa? Nabinya dikultuskan. Ya, Nabi Uzair itu dikultuskan oleh Yahudi. Dan bahkan dalam banyak hal Yahudi ya orang-orang yang sangat tidak menghargai sejarah. Jadi mereka merasa sebagai bangsa yang besar, sebagai keturunan yang ningrat ya, keturunan yang paling tinggi di antara ras masyarakat Arab. Karena mereka merasa keturunan para nabi. Dan memang hampir tidak ada keturunan Nabi Ibrahim yang kemudian berada dalam barisan orang-orang Yahudi. Nah, Nabi Ibrahim anak Nabi Ibrahim yang dari Ishak itu kan Yahudi semua. Terus sampai ke bawah, kecuali Ismail adalah kemudian satu-satunya yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sebelah istri yang pertama itu menurunkan Nabi Yahudi semua, kecuali dari istri mudanya Siti Hajar ya. Hajar ketika melahirkan Ismail di Mekah itu kemudian ya satu-satunya menurunkan Muhammad itu Ismail. Sebelumnya keturunan Ibrahim itu adalah orang-orang para nabi semua itu. Sulaiman, Daud, Yusuf, Su'aib, Zulkifli, Yahya, Musa, semuanya Yahudi. Sampai ke Isa Nasrani. Lalu kemudian dari Hajar melahirkan Ismail kemudian ke bawah sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-adlu min kulli ahadin hasanun. Berbuat adil bagi setiap orang itu adalah baik. Walakinnahu minal umara ahsan. Secara pribadi berbuat adil itu baik, tetapi lebih baik ketika adil itu dilakukan oleh para pemimpin. Itu kalau kita adil baik bagi kita secara pribadi. Kita melakukan kecenderungan berbuat adil, kita sendiri adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap keluarga dan masyarakat. Tetapi yang lebih baik adalah ketika ada umaro, ada pemimpin yang berbuat adil kepada rakyatnya. Itu konteksnya lebih baik. Karena adil terhadap konteks sosial yang lebih besar itu sulit sebetulnya. Makanya adil itu sesungguhnya mencerminkan kalau orang itu ketika dia memutus suatu perkara itu tidak boleh ada unsur suka dan benci, nggak boleh. Nah, bahaya. Hakim yang memutus perkara misalnya, kalau dia didominasi oleh rasa suka atau sebaliknya dia didominasi oleh rasa benci, itu keputusannya pasti akan tidak seimbang. Sehingga hakim harus benar-benar netral. Nah, ini pentingnya al-adil. Adil min kulli ahadin bagi setiap orang itu adalah hasan, baik. Tetapi lebih baik ketika adil itu bisa dilakukan oleh umara, para pemimpin.
Ya dari mulai lurah, camat, bupati, ya, sampai presiden. Itu mereka adalah umaro yang semestinya ketika mereka bisa berbuat adil, mereka adalah orang-orang yang ahsan, yang lebih baik gitu. Jadi adilnya memiliki kriteria yang terbaik. Wa taubatu, dan taubat ay ruju' ila Allah taala bi halli aqdatil israr anil qalbi tsumma al-qiyam bi kulli haqqillahi ta'ala. Taubat itu adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Minasyaikh hasanatun, jadi taubat bagi orang yang sudah tua itu baik. Walakinnaha minasyab ahsan, tetapi taubat bagi anak muda itu lebih baik. Jadi jangan sampai kita ini taubat ar-ruju' ilallah itu sudah tua. Nggak masalah, kita masih muda itu taubat. Nah, itu bagus. Bahkan lebih baik. Jadi jangan menunggu nanti. Ada itu. Ntar aja lah. Umur gue masih panjang ini. Umur saya masih 50 tahun. Masih sehat tuh. Nantilah kalau sudah umur sekian saya mau rajin ke masjid dan gitu, kira-kira bahasa. Kita terkadang sudah bisa mengukur, nah kadang-kadang meyakini umur kita gitu. Padahal sesungguhnya kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu umur kita ini sampai berapa. Sehingga betul bahwa sesungguhnya taubat itu bukan karena urusan kita sudah tua atau masih muda. Taubat itu bukan dalam artian ketika kita betul penuh, wah saya bertobat, lalu kemudian pengen istiqomah gitu. Ya itu juga sebetulnya kurang baik sebetulnya. Yang baik adalah ketika kita ingat akan dosa kita, kita tobat. Besok berbuat dosa lagi, ya memang begitu, terus kemudian tobat lagi. Terus ingat lagi bahwa kita punya salah, punya dosa, tobat. Besoknya punya salah lagi. Akan terus seperti itu. Daripada orang yang tidak ingat sama sekali, berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi ya diikuti terus tanpa berpikir kemudian ini tadi pikirannya tobatnya ntar aja dah kalau saya udah tua. Itu kan bahaya. Tapi kalau orang senantiasa menyadari ketika berbuat satu kesalahan atau dosa, lalu kemudian disadari itu adalah sebuah perbuatan dosa, dan pada waktu itu dia bertobat. Nah, makanya kemudian ada himbauan agar dalam setiap salat kita membaca istighfar. Ya, istighfar itu adalah upaya kita memohon kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kecil sebetulnya. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus oleh istighfar. Ada juga dosa-dosa yang mungkin tidak terhapus oleh doa. Ada dosa yang bisa dihapus, kifaratnya itu harus sedekah ada. Jadi kalau orang punya dosa tertentu, dengan istighfar tidak bisa terhapus, dengan doa tiap hari tidak terhapus, dengan berbuat kebaikan tertentu tidak bisa terhapus, hanya bisa dihapus oleh perbuatan sedekah. Itu ada. Nah, jadi sehingga gini, kita nggak bisa memilah dan memilih bagaimana caranya kita bertaubat. Yang penting tubu ilallah, yarji'u ilallah, kita kembali kepada Allah. Karena manusia itu siklusnya seperti itu sebetulnya. Kenapa kemudian orang itu diberi masalah, orang itu kemudian ditimpa musibah? Semuanya itu Allah sayang. Kenapa? Agar dia itu kembali ingat kepada Allah. Kan begitu. Orang kalau sudah dikasih musibah, dikasih sesuatu hal yang tidak mengenakan, pasti kembali kepada Allah kan. Ya Allah, ini kenapa ya saya begini mulu gitu. Kayaknya apes terus hidupnya gitu. Baru kemarin hilang motor, ya Allah sekarang anak saya sakit. Itu ingat kepada Allah. Kalau ditimpa musibah itu selalu begitu umumnya. Dan ini kenapa kemudian dianggap sebagai kasih sayang Allah kepada kita, karena agar kita itu kembali
ingat kepada Allah. Karena memang manusia itu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu adalah makhluk yang cenderung salah dan lupa, itu udah pasti. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan, lalu kemudian dengan cara keinginan sempurna, saya ingin menjadi orang yang konsisten, istiqomah, tidak berbuat dosa. Itu malah bahaya. Tetapi kalau kita biasa-biasa saja, ya Allah, saya ini adalah makhluk yang banyak salah, yang banyak dosa. Semoga Engkau selalu ingatan aku, ya Allah. Ketika saya berbuat salah dan dosa, ingatkan, sehingga kita bisa taubat. Sadar saja. Nah, itu yang baik begitu. Kecuali kalau kita sudah daftar jadi wali, itu beda. Kalau daftar jadi wali, ya sudah. Punya konsistensi untuk istiqomah. Sehingga kata-kata takwa itu levelnya memang berbeda-beda. Takwa level pertama itu adalah takwa ketika dia menghindari atau mampu menghindari dosa besar, itu aja. Takwa level kedua lebih tinggi lagi adalah dia mampu menghindari dosa besar dan dosa kecil, sekaligus dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, level ketiga yang lebih tinggi lagi, takwa dalam konteks syukur. Dia sudah tidak lagi mengharap apapun kecuali bahwa setiap penikmat hidup yang dirasakan semata-mata itu adalah Allah yang berikan. Kayak mutakun itu levelnya begitu. Ya, takwa 1, takwa 2, takwa 3. Yang pertama ya ketika orang bisa menghindari dosa besar, itu adalah levelnya mutakun. Kalau bisa menghindari dosa besar dan kecil, lah itu mutakun level kedua. Ada dasar adalah syukur. Makanya ada kalimat di Al-Quran, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu levelnya di atas takwa. Jadi ya banyak-banyak bersyukur lah, walaupun kita tidak paham. Karena pada akhirnya nanti kita akan paham kenapa kita harus bersyukur. Awalnya kita memang berat, nggak dapat dilatih. Ya tadi ketika memperoleh musibah, ya kita syukur saja. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah teguran dan cara Engkau mengingatkan kepada saya tentang kesalahan dan dosa. Ya mudah-mudahan apapun yang saya terima, enak atau tidak enak, semoga ini ada hikmahnya, dan semoga apa yang saya terima, yang saya rasakan ini adalah semata-mata adalah pelajaran yang Engkau berikan, sehingga saya kedepannya bisa lebih baik dari saat ini. Terus seperti itu, berpikir seperti itu. Nah, syukur itu berat, karena orang yang bersyukur itu orang yang betul-betul merasakan nikmat Allah dalam banyak hal. Karena kita kadang belum bisa menyadari betapa bahwa sesungguhnya fa'alafa baina qulubikum, memiliki rasa kasih sayang di antara manusia. Itu fa'asbahtum binikmati ikhwana, itu dihitung sebagai nikmat Allah yang paling baik. Jadi kalau kita ini punya rasa kasih sayang antar sama muslim yang kemudian kita anggap sebagai sahabat atau teman, bahkan di luar itu, hati yang ditundukkan oleh Allah dan kemudian dia merasakan kasih sayang, itu dihitung sebagai nikmat. Sehingga permusuhan, kebencian, kedengkian, iri hati itu tidak dihitung nikmat. Makanya betul ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Itu betul. Nikmatnya bukan hanya nikmat dalam kondisi kita dapat uang, gaji kita naik, ya kan? Gaji ke-13 selesai. Hati kita begitu, ketika itu muncul, alhamdulillah. Itu bersyukurnya luar biasa. Padahal nikmat itu tidak seperti itu yang dimaksud. Nikmat itu banyak. Dan salah satu yang dihitung nikmat adalah ketika kita merasa kasih sayang. Ya, sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang kepada tetangga, sayang kepada keluarga, sayang kepada masyarakat. Itu yang dihitung. Ketika Allah baina qulubikum, itu adalah hitungan nikmat Allah. Sehingga kalau kita itu kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nikmat itu adalah dalam konteks kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kan begitu. Jangan berpikir kemudian ketika kita memperoleh uang
gaji bisa sekian juta misalnya, lalu kita bersyukur, terus kita berharap semoga dengan syukur yang saya ungkapkan itu akan ditambah uangnya oleh Allah, kan begitu dong cara berpikirnya. Tetapi nikmat Allah yang banyak itu yang kita terima, kita syukuri, ya kemudian ya sudah, syukur itu akan ditambah kenikmatannya oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat, yang lebih berpikir jernih, lebih bersikap sopan, lebih berkasih sayang dengan orang lain. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah tambah sesungguhnya ketika kita bersyukur. Jadi tobat itu bagi orang tua baik, tetapi bagi anak muda lebih baik. Waljud dan dermawan ai ifadatu mabainil apa nih aku baca. Jud itu dermawan. Waljud minal agniya hasanun. Dermawan bagi orang yang sudah kaya, orang yang kaya itu adalah baik. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Tetapi ketika ada orang fakir yang dermawan itu lebih baik. Jadi orang yang kaya yang dermawan itu biasa, gitu kira-kira lah, udah biasa. Itu pasti banyak yang begitu. Orang kaya yang agniya kemudian dia rajin sedekah itu biasa dan itu baik. Tetapi lebih dramatis lagi kalau yang sedekah itu adalah fakir miskin. Karena begini ya, kalau orang miskin itu saling pinjam duit, itu nilainya nggak besar, tetapi urusannya nyawa. Tukang beca yang duit 10.000 saya mau beli beras, nggak bayangkan, itu kan dramatis kan. Lalu kemudian orang ini dermawan, udah pakai aja uangnya, gua ada 10.000, saya ada 10.000. Sehingga ketika sedekahnya fakir untuk urusan menyelamatkan nyawa orang lain itu lebih baik, lebih berat. Tapi kalau orang kaya kan tidak. Orang kaya sedekah atau minjemin uang itu dalam konteks bisnis. Saya mau beli mobil baru nih, ada duit nggak? Ya kan, konteksnya kan bukan makan, bukan masalah urusan nyawa. Kurang duitnya 50 juta, ntar bisa bayar cicil. Urusannya cuma seperti itu. Ya udah, mau pakai 50 juta nih, nggak gampang urusannya belakangan. Kan dermawan seperti itu. Tetapi kan tidak dramatis seperti orang fakir yang ketika saling meminjam 10.000, tetapi untuk beli beras, yang ketika pada hari itu tidak beli beras, dia mungkin sakit dan kemudian mati, meninggal. Anaknya mau lahiran misalnya, dia nggak punya uang ke rumah sakit, itu dramatis minjemnya. Dan bahkan minjem ke orang fakir lagi yang levelnya sama. Karena pada umumnya orang miskin itu temannya pasti orang miskin, orang kaya temannya pasti orang kaya, kan seperti itu. Tetapi bagi Rasulullah kan tidak. Nabi itu orang yang dekat dengan orang miskin. Tetapi bayangkan, Nabi juga dekat dengan orang kaya. Nabi dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang dermawan. Tetapi di sisi lain, Nabi juga dekat dengan kalangan du'afa. Nah, kalau bisa kita mencontoh sunnah Nabi ya begitu. Kalau kita datang begitu kan, level kita itu kalau sudah dekat dengan orang kaya itu nyaman kayaknya. Bahkan mengakui kepada orang kaya, itu saudara saya itu, wah dulu pernah ini sama saya itu bareng. Kita mengakui seperti itu. Tapi karena ada orang yang sangsara, yang miskin, kita selalu memandang sebelah mata. Walaupun sesungguhnya itu teman SD kita, teman SMP kita, teman sekolah kita. Itu jarang sekali yang kemudian ikut merangkul, lalu kemudian ikut berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan derajat mereka yang miskin-miskin itu. Kita sudah lupa. Tetapi kalau sama orang kaya kita tidak lupa. Nah, nggak lupa itu. Kita lebih senang berteman dengan staf ahli, menteri misalnya, bangga kita. Tetapi kita tidak bangga berteman dengan marhabat masjid, kan nggak bangga, biasa aja. Tetapi ini menjadi catatan bagi kita sesungguhnya bahwa
segala apapun yang memiliki kedekatan antara makhluk, pasti nanti ketika Allah berikan suatu musibah, sesungguhnya Allah itu ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya bergantung kepada makhluk itu bahaya. Maka Allah kembalikan bagaimana caranya setiap makhluk itu bergantung kepada Khalik, kepada penciptanya. Jadi kita tidak dituntut untuk tidak bergantung kepada makhluk, tetapi kita dituntut untuk bergantung kepada Khalik. Ya, Pak Khalik ya, bergantung kepada Khalik. Nah, gitu. Jadi makhluk harus bergantung kepada Khalik, bukan makhluk bergantung kepada makhluk. Kalau kita bergantung pada makhluk, makhluk itu punya keterbatasan pasti. Kalau kita ingin meminta tolong kepada siapapun orang yang kepada siapapun manusia, itu pasti punya keterbatasan. Tetapi ketika kita meminta tolong, memohon pertolongan kepada sesuatu yang tidak terbatas, itu pasti adalah Khalik atau Allah cipta. Nah, kita kan kadang berpikirnya nggak begitu. Kita punya ikatan kerja dengan perusahaan tertentu, lalu kemudian ketika kita ada PHK besar-besaran, kita kemudian berpikir, ya Allah, saya kena PHK apa enggak ya? Ketika kemudian dipanggil kembali, kita berharap kan ingin dipanggil kembali. Kita itu sudah tergantung sama makhluk sebetulnya itu. Bergantung kepada orang yang memberi makan kepada kita melalui gaji yang kita pandang itu penting. Padahal sesungguhnya yang beri makan kita adalah Allah, yang beri saat kita adalah Allah, yang beri nikmat kepada kita adalah Allah. Tetapi itu hampir tidak pernah terpikir. Nah, seharusnya akan terpikir itu. Sehingga ketika kita dipecat dari pekerjaan, santai aja. Bumi Allah masih luas. Pintu rezeki itu terbuka di mana-mana, kan begitu. Ngapain saya tergantung pada makhluk kecil? Saya tergantung pada Khalik, Allah yang Maha Kuasa. Jadi santai hidupnya kan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang begitu, Pak. Baru ini udah pusing gitu. Ya Allah, ini udah pandemik, udah gajinya dipotong, kerjanya nggak ada, mau kemana-mana susah. Itu sudah membayangkan hal-hal yang, karena kita tergantung kepada makhluk, pada hal-hal yang tidak bersifat abadi. Nah, kalau kita bergantung kepada zat yang bersifat abadi, maka kita akan selamat. Nah, itu harus dicoba, dipelajari. Dermawan itu baik bagi orang kaya, tetapi lebih baik bagi orang yang fakir. Ini masih lanjutnya nggak nih? Dikit lagi ya. Wal maqal salisah, makalah yang ketiga, an badul hukama'i radhiyallahu anhum arbaatun qabihah. Tadi 4 yang baik, sekarang ada 4 yang buruk. Wa huma ya ta'ala kubedam fil ajil wal iqab fil ajli. Jadi yang namanya keburukan adalah terkait dengan celaan pada saat ini atau di dunia, dan kemudian balasan di akhirat. Jadi tadi kalau yang baik itu adalah mendapat pujian di dunia dan kemudian balasan di akhirat. Kalau yang keburukan itu mendapatkan celaan di dunia dan juga siksaan di akhirat. Lakin arba'atun minha akbah, tetapi di antaranya ada 4 yang terburuk. Yang pertama itu azanbu, dosa. Dosa itu minasyabi qabihun. Dosa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu buruk. Wa minasyai akbah, tetapi kalau dosa itu masih dilakukan oleh orang tua itu lebih buruk. Jadi bagi kita gini, memandang ada anak-anak muda yang masih tongkrong-tongkrong di jalan, mabuk, dugem segala macam, kita pandang sebagai keburukan kan. Tetapi kalau ada orang tua masih dugem juga, orang tua udah tua masih dugem juga, masih mabuk juga, itu kan namanya kan akbah, keburukan yang luar biasa. Aduh, kalau kata kita mah ingat mati, itu kan gitu. Nah, setan begitu. Oh, udah kok ingat mati kok. Wah, mati gua masih lama. Ya Allah, masih begitu aja kok kehidupannya itu. Artinya begitu. Kalau dosa dilakukan oleh anak-anak muda itu adalah keburukan, adalah perbuatan buruk, hobi. Tetapi kalau dosa itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua itu akbah, paling buruk. Terus kemudian mana nih? Wal istighalu bid dunya, dan berbuat menyibukkan diri dalam hal dunia, minal jahil qabih,
ketika menyibukkan dunia bagi seorang yang bodoh itu adalah keburukan. Orang bodoh kalau yang dia sibuk dengan dunia ya buruk, udah pasti buruk. Karena bagaimanapun dunia itu mal'unatun atau mal'unun fiha illa dzikrullah, kemudian al-alim wal muta'alim. Dunia itu sesungguhnya dilaknat. Ya, artinya itu berarti buruk dunia itu. Kecuali 3 yang tidak buruk di dunia itu. Pertama adalah zikir, ingat kepada Allah. Yang kedua al-alim wal muta'alim, belajar dan mengajar. Nah, ini adalah bagian dari yang tidak terhitung keburukan dunia gitu. Kalau kita mau belajar dan mau dan ada orang yang mau mengajar, maka itu terhindar dari keburukan dunia. Jadi sibuk dengan urusan dunia bagi orang bodoh itu adalah keburukan, qabih, jelek, minal alim akbar. Tetapi ketika ada orang alim tapi masih sibuk urusan dunia, akhirnya lebih jelek. Sudah dia alim, memiliki ilmu yang baik, yang tinggi, tetapi masih sibuk urusan dunia, nah itu adalah akbar, buruk, terburuk, sangat buruk dibanding orang bodoh yang ikutan urusan dunia atau sibuk dengan urusan dunia. Jadi levelnya bahaya. Orang-orang yang alim seharusnya sudah meninggalkan kehidupan dunia. Kenapa demikian? Khamaruya anna sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man izdada ilman, siapa orangnya yang ditambahkan ilmu. Jadi ketika orang itu bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, tetapi dia kehidupan di dunianya tidak zuhud. Harusnya kan nyambung. Ketika orang itu semakin tinggi ilmunya, dia harusnya semakin zuhud, semakin rendah diri, semakin biasa-biasa saja, semakin dia memahami itu. Jadi ketinggian ilmu itu mengakibatkan dia menjadi zuhud, menjadi sufi lah, tasawuf lah, semakin ke situ arahnya. Ketika orang yang diberi keistimewaan ditambahkan ilmunya, ditingkatkan ilmunya, walam yazad fid dunya zuhdan, tetapi kehidupan di dunia tidak zuhud, lam yazdad minallahi ta'ala illa budan, Allah tidak akan menambah apapun kecuali jauh dari Allah. Sehingga begitu dalam realitas masyarakat kita akan melihat, kalau ada orang alim yang dianggap orang berilmu, semakin lama ilmu tinggi, tetapi dia tidak zuhud, yang dipikirin adalah urusan dunia. Ngaji, nggak ada yang begitu. Ngaji di sini dia akan memilih ngaji yang bayarannya lebih gede, lebih banyak amplopnya, lebih tebal amplopnya dibanding dia diundang oleh komunitas yang amplopnya lebih tipis. Kalau begitu kan harusnya kan nggak begitu. Ukuran orang soleh itu ketika tambah soleh kan tambah zuhud. Artinya ketika orang tambah alim tambah zuhud, bukan sebaliknya, tambah alim tambah dia gila dengan kehidupan dunia. Kan itu kan kebalikannya, yang tidak semestinya. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang izdad fi ilmin, dia ditambahkan ilmunya, tinggi ilmunya, tetapi dia tidak zuhud dalam kehidupan dunia, falam yazdad, Allah tidak akan menambah apapun illa bu'dan, kecuali orang itu akan tambah jauh dari Allah. Jangan sampai, karena jauh dari Allah itu gini, ketika Allah, kita tidak pernah tahu ya kapan Allah ridho kepada kita, kapan Allah suhtun atau benci kepada kita. Tetapi yang paling parah adalah bayangan ketika Allah jauh dari kita, Allah menjauhkan. Kalau Allah sudah berlepas tangan, nanti akan begitu prosesnya. Al-Quran itu gambarnya gampangnya gini, hati-hati kalau kita diberikan nikmat terus menerus, bisnis sukses, bisnis ayam sukses, bisnis kambing sukses, bisnis mangga sukses, bisnis itu sukses terus. Hati-hati, karena dengan cara itu berarti artinya Allah sudah mencoba menjauhkan kita dari ini. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, nah senang. Kenapa? Masih ingat kan? Masih bisa ke masjid, masih ingat Allah, masih bisa berbuat baik kepada orang lain.
Jangan dikira kalau kita ini memperoleh kenikmatan terus menerus dalam jangka panjang itu ada rencana Allah. Biasanya itu dalam Al-Quran disebutkan begitu. Umumnya ketika kita diberi kenikmatan terus menerus, maka Allah akan mengambil itu pelan-pelan. Jadi Allah ngasih dengan asumsi catatan bahwa Allah akan mengambil pelan-pelan. Jadi kalau ada orang yang begitu dikasih nikmat terus, itu ada saja. Entah anaknya sakit lah, misalnya saudaranya butuh uang lah, ada kejadian peristiwa tertentu yang harus dia bayar lah. Karena semakin diberi kenikmatan yang banyak bertubi-tubi, itu memperingatkan kepada kita harus hati-hati. Hati-hati kalau di antara kita ada yang begitu, semua bisnisnya sukses terus. Jangan dikira itu adalah nikmat Allah. Jangan-jangan Allah ingin menjauhkan kita. Kenapa? Karena kita pasti akan lupa. Kebanyakan manusia itu pasti lupa ketika terus-menerus diberi kenikmatan tanpa adanya musibah. Kan tadi musibah kan mengingatkan kita, Allah ingin mengingatkan kita kepada Dia dengan cara musibah yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya. Tetapi kalau Allah masih kenikmatan terus-menerus, maka itu adalah kebalikannya. Jangan-jangan Allah akan menjauhkan kita. Itu. Kenapa? Karena tadi kesibukan urusan dunia itu bagi seorang alim itu adalah masalah besar. Jadi seharusnya orang yang tambah ilmu, tambah pintar itu tambah zuhud, tambah sederhana, tambah sufi begitu. Kalau tidak begitu maka tidak akan Allah tambah apapun kecuali kejauhan, jauh dari Allah. Oke, jadi urusan menambah ilmu, urusan kemudian kita bertambah ilmu tetapi masih fokus terhadap urusan dunia, itu juga merupakan warning ya, bahaya bagi kita, karena jangan-jangan Allah akan terus menjauhkan kita darinya. Ini adalah hadis rawahu Dailami yang diriwayatkan oleh Dailami. Wa takamalu fit taati min jami'in nas qabih. Sempurna dalam ketaatan bagi semua manusia atau golongan adalah buruk. Artinya dia berupaya untuk menganggap bahwa ketika ada manusia yang harus sempurna kehidupannya, itu adalah sebenarnya sebuah keburukan, karena nggak mungkin. Pasti orang itu ada kekurangannya, pasti orang itu ada lupanya, pasti orang itu ada keburukannya, sehingga mengharap kesempurnaan kepada seluruh manusia itu adalah satu keburukan. Wa minal ulama wa tulabah akbah. Tetapi ketika ada ulama atau para penuntut ilmu yang kemudian tidak sempurna dalam ketaatannya, itu adalah lebih buruk. Ketaatan yang kita nilai kepada semua manusia itu adalah buruk, karena tidak mungkin semua manusia itu adalah taat semua. Tetapi kalau kita memandang, masih melihat ulama itu dalam konteks ketaatan, para orang penuntut ilmu itu dalam hal ketaatan itu adalah lebih buruk. Sehingga seharusnya orang-orang seperti ini sudah taat kepada Allah. Orang berilmu atau para tulabah, orang-orang yang mencari ilmu, para murid itu harusnya sudah melihat ketaatan itu sebagai kebiasaan. Tapi bagi orang-orang yang umum, yang biasa, ketaatan itu adalah sesuatu yang harus disempurnakan terus-menerus. Jadi mengharap sesuatu yang mana dia wa takamul fit taati min jamin nas qabihun min ulama wa tulabah akbah. Mengharap kesempurnaan dalam ketaatan bagi seluruh min jamin nas, dari seluruh manusia adalah buruk, tetapi bagi ulama dan tulabah adalah yang lebih buruk. Sehingga para ulama dan para penuntut ilmu seharusnya dia taat kepada Allah itu adalah hal yang biasa. Wa takabbur minal aghniya qabih.
kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu buruk. Aminal fuqara akbah. Dan kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang yang miskin itu adalah lebih buruk. Kalau tadi kebaikannya sedekah itu orang kaya itu baik, sedekahnya orang miskin lebih baik. Ini adalah hal yang buruk. Ketika ada orang kaya yang sombong adalah buruk, tetapi kalau ada orang miskin lebih buruk. Udah miskin sombong, kan gitu kan. Itu kan sering kita, karena memang begitu. Kalau orang kaya sombong buruk, tapi ya itu memang biasa begitu lah. Tapi ini kan udah miskin, nggak punya apa-apa, sombong lagi, luar biasa itu. Itu akbah, itu lebih buruk. Ini adalah bagian dari hal-hal yang kita pelajari ya pada hari ini. Ada beberapa kriteria kebaikan dan keburukan, dan kita bisa menilai pada akhirnya ini yang baik, ini lebih baik, ini yang buruk, ini lebih buruk. Dan terakhir tadi adalah sombongnya orang kaya itu buruk, qabih. Tetapi orang miskin yang sombong itu akbah, lebih buruk. Sehingga kita bisa memahami itu. Saya kira demikian. Ada yang ditanyakan? Ya, Mas Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, tentang permohonan ampun kita kepada Allah. Masalah Rasulullah itu pernah menyampaikan yang siapa yang mengingat dosanya lalu berwudu dan sholat 2 rakaat, Allah akan dan lalu langsung memohon ampunan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Kemudian Rasulullah itu juga menyatakan lalu membacakan 2 ayat dari 2 surat yang berbeda. Pertama surat An-Nisa 4, surat keempat ayat ke-110. Yang kedua surat Ali Imran ayat ketiga, surat 3 ayat ke-135. Surat keempat ke-10, wa may ya'mal su'an aw yaslimu nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Yang pertama itu tadi surat yang kedua Ali Imran 135 yang dalam di tengah-tengahnya itu ada bunyi wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Nah, apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu semua terampuni apa yang kita lakukan ini? Kalau kita hidup sholat 2 rakaat mohon ampun, ya, apakah semua dosa itu akan hapuslah gitu berdasarkan kedua ayat ini ya. Yang pertama. Yang kedua terkait dosa tadi, apakah untuk menghilangkan dosa, menghapus dosa ini perbuatan zina itu apakah harus penerapannya sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan terhadap seorang wanita yang mengaku telah melakukan zina sampai hamil, melahirkan sampai anaknya disusui, langsung setelah itu lakukan hukum rajam, maka harus terhapus dosanya katanya. Nah, diampuni Allah dosanya. Nah, ini yang saya tanyakan yang kedua ini bagaimana melaksanakan hukum zina? Karena saya belum pernah dengar ceritanya nih terhadap pelakunya yang pria gitu. Nah, ini gimana pelaku yang pria? Kalau wanita tadi kan hukum rajam sampai meninggal dipukin lah gitu. Oke. Saya belum pernah dengar Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Oke, yang pertama adalah apakah dosa semua diampuni? Ya Allah tuh yang yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allah itu bisa mengampuni siapapun yang Dia kehendaki dan Dia mengadab atau menghukum siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga kalau konteksnya seperti ini, maka Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia itu hanya berupaya untuk bagaimana dia ketika berdosa, bersalah itu bertobat. Apapun caranya. Karena kalau nanti kita karena gini, ada kalimat yang paling baik ketika kita berzikir atau menggambarkan sebuah ampunan dari dosa itu adalah sayyidul istighfar. Coba lihat, sayyidul istighfar itu tidak diawali dengan astagfirullahaladzim. Bukan, tadi pengakuan kita, ya kan? Kalimatnya itu Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani, kan begitu. Itu adalah sayyid itu adalah pokoknya kita memohon ampun. Sayyid itu kan berarti kan apa namanya, yang sesuatu hal yang kita inti ya, atau yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada istighfar. Sehingga kata-kata istighfar yang di pertama itu adalah bukan astagfirullahaladzim, tapi pengakuan, ya Allah engkau adalah zat yang menciptakan. Pengakuan ini adalah lebih baik. Maka doa yang paling baik adalah doa yang diiringi dengan memuji Allah lebih banyak dibanding kita meminta. Pujilah Allah sebanyak, lalu baru minta. Jangan kita mintanya banyak gitu, mujinya cuma dikit, mujinya cuma alhamdulillah, amin, syakirin begitu, tapi mintanya banyak. Harusnya kan nggak seperti itu. Pujilah Allah dengan cara banyak, tetapi mintanya sedikit. Jadi tadi kalau kita bicara dosa yang sekalipun dosa itu syirik ya, karena dosa syirik itu bisa saja Allah ampuni. Karena Allah itu yu'adzu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah itu punya hak untuk mengampuni siapapun dan mengadab siapapun. Sehingga yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana caranya kita ini bisa mendapatkan ridho Allah dan menghindari suhtunnya, menghindari kebencian Allah. Karena kalau kita sudah dibenci Allah tadi, kalau kita sudah punya ilmu banyak tapi kita masih urusan dunia, maka tadi Allah bilang, kata Nabi bilang, maka Allah tidak akan memberikan apapun illa bu'dan, kecuali Allah jauhkan dia dari Allah. Ini kan bagian yang kalau kita sudah jauh ya pasti dosanya terus dosa lagi dosa. Kenapa Allah? Karena Allah jauhkan. Sehingga yang baik adalah yang paling benar, yang kira-kira bisa mendekati itu kebenaran kesempurnaan adalah kita bertobat ketika kita sudah berbuat salah dan dosa. Udah itu aja. Karena manusia itu pasti tidak akan luput dari itu. Dosa, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, terus seperti itu. Artinya itu kita sadar terhadap perbuatan dosa dan salah. Jangan sampai kita berbuat salah dan dosa lalu kita tidak sadar. Bahkan dalam sebuah riwayat begini, kullu ummati mu'afan, kata Nabi, semua umatku itu akan dimaafkan, diampuni, ya kan? Ilal mujahir, kecuali orang yang menampakkan dosa di depan umum. Dosa itu kan perbuatan yang kalau dilakukan kita malu ya, pengen ditutupi. Ini di depan umum, mabok depan umum, zina depan umum, maling depan umum, biasa. Maling depan umum itu begal ya, kira kan begitu. Lalu dia bangga dengan dosa itu. Wah hebat, saya udah berhasil merampok, membegal motor orang, difoto selfie gitu kan. Itu kan luar biasa itu. Wah, sambil ketawa. Itu adalah muhajir, orang yang tidak bisa Allah ampuni. Ketika orang itu berbuat salah tapi dia mengumbar kesalahan. Kalau ummati mu'afan ilal muhajir, kecuali orang yang mempertonton dosanya. Sehingga kita yakin bahwa dosa apapun sebesar apapun Allah pasti ampuni. Kenapa? Karena ada sayyid istighfar yang ketika kita baca, kita mengungkapkan betapa Allah itu bukan istighfarnya yang kita katakan, yang kita sebutkan, tapi betapa Allah itu maha kuasa. Yakin bahwa Allah itu yu'adzib may yasha wa yaghfir liman yasha. Tetapi jangan kita berpikir Allah itu yu'adzib saja, yaghfirnya tidak. Soalnya kalau kita melihat orang lain buruk, dosa boleh kita bawa, wah Anda ini orang yang buruk sekali, dosanya banyak. Ya, kita tidak tahu nanti di akhir hidupnya husnul khotimah kan kita tidak tahu. Sehingga kalau kita menilai itu adalah itu namanya kita menganggap diri kita suci kan. Menganggap kita ini benar, menganggap kita ini paling soleh. Padahal Al-Quran bilang fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kita menilai diri kita sendiri suci atau orang benar. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Itu patokannya. Sehingga dosa apapun saya yakin pasti akan Allah ampuni, termasuk dosa syirik, kecuali dosa yang diumbar dan dibanggakan oleh si pembuat dosa itu, ya ilal muhajir, orang yang mengaku dosanya. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah zina ini walaupun ada hukum ranjam bagi para zani dan zaniyah yang masih perawan dan perjaka, atau hukumnya hukum
sampai mati ya bagi orang yang muhsan, artinya sudah beristri atau bersuami. Tetapi ada persyaratan khusus ketika hukum itu akan ditegakkan. Dalam suatu riwayat pernah ada seorang sahabat Nabi itu datang, "Ya Rasulullah, saya zina." Kata Nabi, "Tobat." Nabi pertama tidak mau mengurusi itu. Terus kemudian 2 kali datang, "Rasulullah, saya betul sudah zina." Anda sudah tobat saja. Ketiga kali baru Nabi nanya, "Siapa saksinya?" Karena hukuman zina itu ketika ditegakkan harus ada saksi. Dan saksi harus 4 orang, laki-laki. Dan yang 4-4-nya ini melihat dan kepala sendiri, timba masuk sumur. Kalau satu gak melihat, gugur hukumannya. Nah, itu yang dimaksud. Kenapa kemudian zina itu sekarang tidak dipraktekkan? Karena kan mau susah kalau memang begitu. Pernah juga ada cerita, ada seorang sahabat namanya Usamah kalau nggak salah. Usamah itu melihat istrinya berada dengan laki-laki lain di rumahnya. Kemudian dia mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, istri saya berzina dengan orang lain." "Anda melihat?" "Ya, saya melihat." "Ya sudah, datangkan 3 saksi lagi, maka akan saya tegakkan hukuman." "Ya gimana kalau saya panggil orang?" "Udah bubar dulu tuh yang di kamar." Sehingga urusan zina itu begitu berat, karena harus mendatangkan 4 saksi laki-laki, dan mereka keempat-empatnya harus melihat secara live, gitu kan, live kan, melihat betul-betul melihat sumur timba itu masuk sumur. Maka ketika mereka bersaksi, boleh hukuman zina ditegakkan. Sehingga begitu sekarang modelnya, udahlah kita dalam kondisi yang seperti ini, kalau pada ada orang yang zina, ya sudah tobat. Itu maksudnya, sudah tobat saja. Karena kalau kita apalagi diceritakan, kita udah tua gitu kan, kita nyeritain masing-masing, "Wah, dulu gue sama si Anu begini-gini." Kan itu kan namanya menjahirkan dosa yang sudah kita lakukan, kita ungkap kepada orang lain. Itu yang tidak diampuni malah justru. Sehingga kalau kita punya kesalahan, punya dosa, tutup. Karena itu aib, nggak boleh diumbar, nggak boleh diungkap. Cukup kita yang tahu. Jangan kemudian ke anak kita begitu, "Wah, bapak dulu pacaran begini. Kalau pacaran bapak begini. Nah, anaknya bagaimana nggak seperti itu gitu. Pasti anaknya mengikuti, "Pak, bapak gua aja pacaran," gitu. Coba kalau kita nggak begitu, "Pak, bapak mah dulu nggak pacaran. Bapak mah dulu kalau mau ini pakai surat-suratan. Nggak ada yang datang ke sini, suratnya nyampe ke sana nanti dibaca, bapak terima lagi balasannya." Kan begitu. Jadi anak berpikir pada akhirnya kan, iya. Aja sekarang kan nggak begitu. Malam minggu punya anak perempuan diapelin gitu. Terus ketika anaknya bawa martabak senang kita kan, tapi kalau nggak bawa apa-apa, biasanya bawa martabak, karena kok enggak, membiarkan hal itu terjadi di lingkungan kita. Sehingga ya sudah, hati-hati saja. Jadi begitu menyikapi kehidupannya, kita tetap biasa. Dan untuk hal yang tadi, apalagi untuk hal zina, itu sebetulnya memang hukumannya berat, tetapi bahwa pembuktian hukum itu dalam menegakkan hukum zina itu juga berat. Karena ada 4 saksi tadi, jadi hukum perajam itu ditegakkan. Kalau 4 saksi ini bersaksi secara bersama-sama melihat itu jelas. Itu. Kalau tidak jelas sholatnya ya nggak bisa dihukum. Jadi ada kriteria, ada proses yang kemudian hukum itu ditegakkan. Tapi semoga kita begitu ya, kita menyadari bahwa perbuatan dosa salah yang kita lakukan, maka dengan cara beristighfar itu insya Allah ampuni. Yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar ya sudah taubat saja lah. Yang besar kita tahu, sadar, taubat saja. Tubu ilallah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sehingga ketika sudah taubat, kita tidak akan mengulang itu lagi. Tapi dosa-dosa kecil ya pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin dihindari. Kecuali tadi level mutakun yang kedua, kita bisa menghindari dosa besar dan bisa menghindari dosa kecil. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Enggak ada ya? Oh? Iya. Enggak silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan Bapak yang tadi pertanyaannya. Ya. Ada keluarga yang berzina sehingga punya anak, sehingga dewasa. Ada cerita katanya kalau anak lahir di luar nikah, katanya kalau belum membunuh ibunya tidak diterima doanya, membunuh nggak diampuni. Ada cerita gitu ya katanya.
Terus ada cerita lagi, anak berzina itu nggak boleh menerima warisan dari orang tuanya. Mana yang benar itu, Pak Ustaz? Ya, gini aja ya sekarang dalam konteks kehidupan sekarang kita, ketika kita melihat saudara kita atau keluarga kita dalam kecelakaan misalnya, maka ketika sudah hamil itu, maka yang bagus dinikahkan atau dilepaskan. Yang baik yang mana? Kalau kita sudah melihat dia sudah hamil duluan, mana yang bisa menyelamatkan mereka? Dinikahkan atau dibubarkan? Pasti dinikahkan. Dibubarkan itu jadi artinya udah kamu lepas, kamu terserah, kamu udah hamil kan, gue nggak mau, nggak sudi. Ini anaknya sampai nikah. Nah, berarti kan artinya sampai punya anak, tapi lebih sayang sama ibunya. Nah, betul, artinya begini Bu. Pertama, untuk menyelamatkan zina di luar nikah, kalau kemudian punya anak, maka cara menyelamatkannya adalah, itu para ahli fikih bilang begitu, Syafi'i pun bilang begitu. Ini kasus-kasus lama, maka dinikahkan. Walaupun ada Ahmad bin Hambal bilang tidak mau, tidak bisa, dia harus lahiran dulu. Bukan Hambal begitu, udah lahir dulu, lalu udah lahir baru nikah. Itu. Dan betul dalam semua hampir ke kriteria fikih ya, anak hasil zina itu tidak mendapat warisan dari orang tuanya, tapi tidak semua ulama. Dan bahkan ketika anak itu perempuan, maka bapaknya tidak bisa jadi wali untuk pernikahannya nanti. Itu konteksnya begitu. Dia ketika anaknya perempuan, maka anak hasil zina itu tidak boleh diwali oleh bapaknya, harus pakai wali hakim. Jadi yang mewalikan. Tetapi dalam kondisi sekarang kan nggak begitu. Seandainya begini, ketika tahu ya usul fikih begitu, terus kita ngomong ke KUA, Pak saya bapaknya, tapi dulu anak ini hasil zina, malu apa enggak? Itu yang saya maksud. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik adalah kita tahu apa ma'ruf nahi munkar, tetapi kalau perbuatan itu kita anggap sebagai kebaikan tetapi menimbulkan masalah yang baru, maka harusnya tidak dilakukan. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu adalah konteksnya bagaimana ketika kita lakukan itu menyelesaikan persoalan, bukan menimbulkan persoalan baru. Maka kita harus bisa mensiasati kehidupan ini. Betul memang bahwa anak itu terputus warisannya, tetapi kalau misalnya mereka tidak tahu, misalnya kita sendiri, keluarga kita sendiri lah, kita sudah meninggal, sudah cukup keluarga kita saja, bapaknya memang meninggal, lalu kemudian meninggalkan anak hasil zina. Kira-kira kalau nggak dikasih warisan bahaya apa tidak? Menimbulkan persoalan apa tidak? Kalau menimbulkan persoalan, sebaiknya tidak. Biarkan dia mendapat warisan. Kan selesai urusan. Nanti masalah urusan itu bagaimana? Biar Allah nanti akan menghakimi di akhirat. Tetapi upaya kita di dunia untuk menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru itu adalah lebih baik. Itu. Sehingga ketika ada kasus seperti itu, ya sudah. Yang penting berharap dan bilang harus tobat. Udah itu aja Bu. Tobat. Udah. Taubat itu artinya kembali kepada Allah dan melupakan. Jangan diungkap lagi, itu aib. Sudah selesai. Urusan nanti kemudian anak ini berbuat baik kepada ibunya atau harus segala macam itu adalah sesungguhnya bagaimana kita ini ketika melakukan perbuatan itu tapi tidak mengefek ke perbuatan yang lain. Justru itu menyelesaikan masalah, jalani saja. Karena kebenaran itu dan kebaikan itu adalah ketika kita lakukan kita nyaman, itu kebaikan. Kalau nyaman, jalankan. Tapi kalau tidak nyaman, tinggalkan. Jadi sederhana itu. Islam itu mengajarkan kebaikan yang mudah dilakukan, bukan menyulitkan. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu kan inna ma'al usri yusro. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan, tapi ma'a itu kan berbarengan kan. Inna ma'al usri, di setiap kesulitan itu pasti kemudahan ada. Bukan kesulitan dulu lalu kemudian datang kemudahan, tetapi beriringan. Jika gitu sesuatu hal yang kita anggap sulit, kita anggap susah, maka Allah pasti akan kasih jalan mudah. Paham Ibu ya? Maksudnya begitu ya? Jadi ada dua orang, si anaknya laki-laki semua. Yang satu ibunya langsung berpisah. Oh gitu. Si anak itu sekolah sama bapaknya, ikut bapaknya. Kita bapaknya. Dia nggak mau ngaku ibunya, soalnya yang melahirkan. Terus saya
tidak akan lahir ke dunia sebenarnya itu ya, tetap ibu adalah Ya. harus dihormati, harus di Kadang kehidupan dunia begitu. Kadang Allah itu kan maha membolak-balikkan hati ya. Yang satu lagi ya istilahnya rumah tangga nggak bisa gitu ya, ibu bersama bapaknya, tapi ibunya mau ngasih warisan, mau ngasih tanah, si anak itu nolak. Apakah kata Allah nggak boleh menerima warisan di dalam Islam yang dibagikan? Apakah iya atau gimana? Karena anak itu dikasih warisan tuh ditolak, nggak mau, katanya buat mama aja. Oh, nggak, sebetulnya nggak ya. Dalam konteks fikih di Al-Quran saya kira tidak ada kriteria, sepanjang yang saya tahu ya, tidak ada kriteria anak hasil zina segala macam. Adanya di fikih itu penjelasan dari ayat waris di fikih ada, kecuali orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam itu terputus warisannya. Jadi kalau ada orang Islam lalu kemudian dia memilih pindah agama ke agama lain, maka otomatis tuh terputus warisannya. Orang tua tidak mewarisi itu. Tapi selama orang itu dalam keadaan Islam, apalagi sudah taubat ya, itulah ukurnya taubat sebetulnya. Kalau dia sudah taubat, ya kan yang salah orang tuanya, anak kan nggak salah sebetulnya. Yang salah orang tuanya. Ketika orang tuanya taubat, ya sudah selesai masalah sebetulnya. Anak itu adalah suci, lahir dari kesucian, dan dia juga sesungguhnya tetap menjadi ciptaan Allah kan, suci dan ciptaan Allah. Yang menjadi persoalan yang salah adalah orang tuanya. Jadi kadang-kadang anak mendapat imbasnya, tetapi saya kira untuk masalah warisan itu saya kira boleh. Anak yang lahir karena kecelakaan itu mendapat warisan itu saya kira boleh, kecuali dianya tidak mau dari warisan orang tua, ya nggak apa-apa, kan tidak masalah. Sekalipun warisan itu aturannya aturan agama yang wajib dibagikan kepada ahli waris, tetapi kalau kita tidak mau dan menyedekahkan itu lebih baik. Makanya Nabi itu adalah sosok yang tidak mewarisi apapun ketika wafat, ya kan, illal Quran wa sunnah. Nabi kan begitu. Nabi itu ketika mau wafat sudah tidak punya harta, dibagikan semua. Makanya ketika dia wafat sudah tidak punya apa-apa. Karena beban berat orang kalau sudah mati tapi masih punya harta, bebannya berat. Jangan dikira kemudian enak. Belum lagi kalau kita sudah mati punya tanah banyak, jadi rebutan anak-anaknya, jadi rebutan cucu-cucunya. Yang terjadi adalah menimbulkan persoalan lain. Kita kan maunya mati itu kan nggak ada persoalan, selesai. Tetapi ketika kita punya harta, jadi persoalan baru. Yang warisannya kemudian bertengkar lah, yang tidak adil pembagian lah, yang macam-macam pokoknya. Nah, kita kan begitu. Seharusnya yang paling enak adalah ketika kita sebelum mati ya kita ajarkan anak-anak kita menjadi orang anak-anak soleh, yang sehingga mereka memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua itu lebih baik, dan itu menjadi bagian yang bagus lah dalam kehidupan gitu. Mendoakan orang tua sehingga dia tidak terpikir lagi orang tua mau hartanya berapa dan segala macam, anak-anaknya tetap menerima. Karena yang paling penting adalah bagaimana orang tua kita itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Itu fungsi orang soleh. Maka doanya anak soleh itu adalah doa yang terbaik bagi orang tuanya. Sehingga didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang betul-betul faham, menjadi orang-orang soleh, anak-anak soleh dan solehah. Sehingga apapun nanti yang akan terjadi ketika kita mati, meninggalkan anak-anak, meninggalkan harta, maka harta itu tidak akan menjadi rebutan, tetapi justru menjadi berkah bagi mereka. Itu yang betul. Sehingga ya sudah Bu, hadapi kehidupan dunia ini dengan tidak terlalu kaku ya. Lalu kemudian ini harus begini, hukumnya begini ya. Selama ketika kita meniat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tidak menimbulkan masalah baru, tetapi menyelesaikan masalah, itu adalah lebih baik. Selesaikan masalah tanpa masalah, itu kalau kata pegadaian, ya kan. Jadi kalau kita bagusnya begitu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kira-kira begitu Bu ya? Iya, sama. Ya. Kita mendoakan sebagai umat muslim yang lain. Ya. Karena beliau masih Islam, mudah-mudahan jadi anak Harus begitu, amin. Begitu. mengampuni segala dosa-dosa. Ya, harus begitu. Karena
bahwa dilahirkan keadaan ibu kita dia marah gitu. Oh. Jangan sampai dendam sama orang tuanya. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dan terima doa. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pertanyaannya. sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Saya kira demikian. Nah, udah siang, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.